Ya, maka hal ini ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Azwajah. Ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang Lauhul Mahfuz. Di mana para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan bisa memandang dan melihat apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini para wali-wali yang tingkatannya tinggi, yang mencapai maqamat aliyat, maqam al-kummal wal afrad. Mereka para wali yang mencapai kedudukan-kedudukan kesempurnaan dan wali-wali kutub ya, al-afrad ya, kutubul fard gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Ishaq Al-Qununi ya, beliau dalam salah satu kitab beliau ya, Risalatun Nusus oleh Muhammad bin Ishaq Al-Qununi ya, yang beliau wafat itu di sekitar tahun 600-an. Beliau pernah mengatakan innal kummal wa man syaa innal kummal wa man syaa Allahu minal afrad ahlul ittila' 'ala Lauhil Mahfuz. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kummal, rijalul kummal ya, mursyid kamil, mukammil, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam latifah-latifahnya, dan afrad ya, wali-wali kutub al-fard, al-qutbul fard. Beliau ini ahlul ittila' 'ala Lauhil Mahfuz. Beliau adalah orang-orang yang bisa memandang apa-apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Bal wa 'alal maqamil qalami. Bahkan pada tingkatan maqam al-qalam bisa melihat apa yang sedang ditulis oleh al-qalam gitu. Ya. Wa 'ala hadratil ilmil ilahi. Beliau mengatakan juga para wali ini sampai bisa mengetahui apa namanya yang lebih atas itu ya. Ada Lauhul Mahfuz, di atasnya ada lagi Ummul Kitab dan sebagainya ya. Makanya pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Kunudus Sa'adatil Abadiyah, Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf ya, Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, dalam kitab beliau Kunudus Sa'adatil Abadiyah, beliau pernah menceritakan suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhah wa sirrah, beliau ini pernah menjumpai seseorang yang tawaf di Ka'bah ya, dengan satu kaki ya, dengan satu kaki, tawaf dengan satu kaki ya. Kakinya yang satu hilang gitu. Kaki yang satu hilang. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani hanya satu kaki, satu yang kakinya nggak kelihatan gitu. Tawafnya tawaf. Kemudian didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang itu yang tawaf dengan kaki satu itu didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, man hadha ta'ib ala rijlin wahid. Siapa yang sedang bertawaf ini dengan satu kaki ini? Boleh saya kenalkan siapa diri Anda ini? Kok tawaf dengan satu kaki? Yang saya lihat Anda tawaf dengan satu kaki. Maka si orang ini menjawab, ana imra'atun ya, min Baghdad. Jadi ternyata ini adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan datang dari Baghdad, yang beliau ini jauh-jauh ke Ka'bah dengan kaki satu. Itu beliau menceritakan bahwasanya ini jitu min Baghdad ya, atufu bil bait wa taraktu binti Naimah ala rijlil ukhra.
Aku ini datang dari Baghdad. Aku tawaf. Di Baghdad di rumahku itu ada putriku yang sedang tidur. Nah, kakiku yang satu ini menjaga putriku yang sedang tidur, dan kakiku yang satu ini tawaf di Ka'bah. Itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum dan sedikit heran, bingung. Sedikit heran dan bingung karena beliau ini, si perempuan ini dari Baghdad, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga dari Baghdad. Kenapa beliau nggak mengetahui ada seorang perempuan yang luar biasa seperti ini? Sampai-sampai beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut, ana atasaffah al-lafz al-mafut lak wa li beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut kada wa kada marrah kulla yawm wa ma ra'aituki fihi. Aku ini setiap hari buka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak melihat ada kamu di situ, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka si perempuan ini menjawab, Lauhul Mahfuz laka wa li amthalik, Lauhul Mahfuz laka wa li amthalik, wa ama ana fa qablaka fi ummil kitab. Lauhul Mahfuz ini itu hanya untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Adapun saya sebelum kamu di atasnya, yaitu Ummul Kitab. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz, bisa melihat catatan Lauhul Mahfuz. Maka diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisah yang tadi, di mana ada seorang perempuan tawaf dengan kaki yang satu, kemudian dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi, siapa ini orang yang tawaf dengan kaki satu? Aku adalah seorang perempuan. Aku dari Baghdad. Aku meninggalkan seorang putriku yang sedang tidur. Kaki satuku menjaga putriku yang sedang tidur, dan kaki satuku lagi tawaf di Ka'bah. Jaraknya jauh. Beliau agak ta'ajab min kauniha min Baghdad. Beliau kaget dan bingung karena kondisi dia ini katanya dari Baghdad. Maka beliau menjawab, ana atasaffah la'allaful mafud kada wa kada kulla yawm marrah. Aku ini setiap harinya ini membuka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak mendapatkan kamu ada di Lauhul Mahfuz. Maka si perempuan ini menjawab, al-Lauhul Mahfuz laka wa li amzalik. Lauhul Mahfuz ini untuk kamu dan orang-orang semagam-gamu, orang-orang seperti kamu. Adapun aku, maka faqablaka fi ummil kitab. Aku sebelum kamu ada di Ummul Kitab, nggak bisa dideteksi. Subhanallah, lebih tinggi lagi derajatnya magam si perempuan ini daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ini menunjukkan ada seorang wali yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz. Ini karamah, dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Karena semua karamah yang didapati oleh para wali adalah sesungguhnya mukjizat daripada Nabi SAW, karena mereka ini mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan lain sebagainya. Dan juga di antaranya juga yang bisa melihat Lauhul Mahfuz itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli-ahli thariqah, para pendiri-pendiri thariqah. Ya. Di antaranya juga Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya, yang murid kesayangan beliau, Syekh Al-Kautsari. Ya. Beliau pernah menceritakan dari Abil Hasan Asyadzili, beliau mengatakan atla'ani Allah ala Lauhil Mahfuz falaula al-adab falaula ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi, laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Allah telah menampakkan kepadaku apa yang ada pada Lauhul Mahfuz.
laula ta'addub ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha syahid wa hadha syaqi. Kalau seandainya bukan karena adabku bersama kakekku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini termasuk keturunan Nabi ya, dari Al-Hasani. Beliau ini Al-Hasani ya, dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan ta'addub, rasa adab kepada kakekku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, maka aku akan katakan orang ini tercatat di Lauhul Mahfuz seorang yang nantinya bahagia, mulia. Orang ini yang nantinya sial, celaka di akhirat, masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Aku akan katakan seperti itu kepada orang-orang yang aku lihat. Tapi karena aku ta'addub bersama Nabi SAW, maka aku tidak katakan itu. Nah, di antaranya memang begitu. Nah, jadi Syekh Abdul Hasan Asy'ari termasuk orang yang bisa melihat, memandang Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Attas ketika ditanya oleh Syekh Ahmad bin Ibn al-Ja'ad. Syekh Ahmad Ibn al-Ja'ad bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Attas. Semua ini ada di kitab nama-nama ini kita tawasul di kitab Maslak. Ya, beliau pernah bertanya kepada Abdullah Al-Attas, mata yakunu syekhan, kapan dikatakan seorang syekh itu syekh? Kapan orang itu dikatakan syekh? Ya. Syekh yang sesungguhnya kapan dikatakan orang ini bisa berlabel syekh? Ya, nggak sembarangan dikatakan syekh fulan, ya nggak sembarangan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, la yakunu syekhan, tidak dikatakan seorang syekh itu syekh, ya, hatta yamhu sayyi'ata muridihi minal lauhil mahfuz, sampai dia mampu menghapus keburukan muridnya dari lauhul mahfuz. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, tidak dikatakan syekh yang sesungguhnya, la yakunu syekhan hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala lauhil mahfuz, hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala lauhil mahfuz, sampai dia bisa menghapus kesalahan muridnya di lauhul mahfuz. Ya. Jadi luar biasa, ya, punya wewenang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini adalah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu bisa menghapus, mungkin dengan doa, permohonan, dengan ibtihal wa doa lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, ibtihal, munajat kepada Allah, Allah bisa menghapus kekeliruan atau kesalahan murid si orang syekh itu yang dia lihat ada di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas ini termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz gitu. Al-Habib Abdullah Al-Attas ini termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz gitu. Ya. Kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan magom yang tinggi, yang luar biasa, yang mampu memandang apa yang ditulis di atas Lauhul Mahfuz. Nah, ketika mereka menginformasikan, dan ini informasi dari Lauhul Mahfuz, ini adalah bisa dipastikan. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan